Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan 5 perkakas tangan. Adapun klasifikasi perkakas tangan adalah alat pengencang, alat penahan atau penjepit, alat pemukul, alat pemotong, alat penanda atau pengukur. Ada 5 perkakas tangan yang akan saya jelaskan. 1. Kunci pas. Karena kunci pas pada bagian ujungnya terdapat rahang yang pas untuk pada ukuran baut atau mur dengan tepat. Terdapat berbagai macam sudut rahang kunci pas antara rahang dengan tangkai pemegang dengan berjarak sudut 15, 30, 60, 82,5, 85. Fungsinya dapat mengencangkan dan mengendurkan baut. Cara penggunaannya: pegang kunci dengan aman, terus putar ke arah mengencang atau mengendurkan baut sesuai dengan kebutuhan. Hindari menambah panjang kunci pas dengan pipa dan jangan memukul dengan palu karena dapat merusak mur atau baut maupun kunci pas. Hindari pengencangan kunci pas yang ukurannya kebesaran atau posisinya miring karena akan merusak mur atau baut kunci pas, serta hindari juga kunci pas yang sudah rusak karena akan slip saat diputar dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Bila ruang gerak kunci pas sempit, sebaiknya gunakan mulut yang bersudut 15. Putus kunci pas hingga menyentuh bagian yang membatasi ruang gerak. Kemudian balik kunci pas, putar lagi hingga menyentuh. Lakukan secara berulang hingga mur dan baut kencang. 2. L agon K digunakan untuk membuka baut L atau baut tanam. Ukuran kunci head growl ditunjukkan oleh ukuran penampangnya. Cara menggunakan: periksa lubang segi 6 terlebih dahulu. Apabila kotor maka bersihkan dahulu, sebab kalau tidak kunci L kurang dalam masuknya sehingga pengait kurang kuat. Dalam menggunakan, hindari kunci L yang ujungnya sudah aus, lubang segi 6 pada baut yang sudah aus atau rusak. Menyambung kunci L dengan pipa. Kunci L ada yang ujungnya dibuat bola, gunanya untuk memutar baut yang sulit dijangkau. Karena kunci ini dapat dipakai dengan kemiringan sampai 20. Kunci momen. Kunci momen digunakan untuk jenis pekerja yang spesifik, di mana besar momen pada suatu pengikat harus diperhatikan. Besar pengikatnya yang seragam pada beberapa baut atau bor dapat dicapai dengan menggunakan kunci momen. Kunci momen mengukur besar gaya putar. Cara penggunaannya: masukkan soket kepala baut dengan benar. Putar ganggang kunci hingga jarum menunjuk pada skala dihendaki. Untuk kunci momen otomatis, setel dulu sesuai ukuran mur atau baut saat digunakan dengan bunyi tanda sudah kencang. Bunyi tersebut timbul bila kencang sudah terpenuhi sesuai penyetelan dan bunyi itu hanya sekali. Kunci sok. Kunci sok adalah jenis kunci yang hampir sama dengan kunci ring, yang mempunyai kelebihan dapat mengendorkan atau mengencangkan baut atau mur dalam berbagai kondisi atau posisi. Kunci ini terdiri dari tangkai pemutar dan beberapa buah soket. Cara penggunaannya: kunci ini digunakan bila mur atau baut yang akan dibuka dikencangkan, letakkan masuk atau terkurung dengan lain sehingga trot dapat menggunakan kunci pas, ring maupun Inggris. Jangan gunakan kunci sok dengan sambungan lebih dari 1. Gunakan sambungan yang lain atau sesuai. Kunci pipa digunakan untuk memutar pipa beserta perlengkapannya atau memutar silinder beri yang pejal, terutama pada sambungan berulir. Cara penggunaannya: pilih kunci yang sesuai muka mulutnya hingga melebihi diameter pipa dan jepitkan ke pipanya. Putar ganggang kunci pipa tersebut ke arah yang benar. Maksud dari arah yang benar adalah bila diputar gigi pada rahang menggigit pipa sehingga mengikat. Bila terbalik maka akan terlepas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.